Pada kesempatan kali ini kami menerangkan satu tema, yaitu Abasa, Al-Quran bagi anak spesial. Satu metode belajar Al-Quran untuk anak berkebutuhan khusus dalam upaya pemberantasan buta aksara Al-Quran. Program ini kami mulai dari Taman Pendidikan Sabilillah Inklusi yang kami dirikan pada tahun 2004 yang lalu, dan sejak tahun 2017 kami memulai program inklusi, di mana lembaga ini selain memberikan layanan pendidikan Al-Quran bagi anak pada umumnya, kami juga ikut anak-anak berkebutuhan khusus. Dan program ini terus berkembang. Hari ini kita menunjukkan dalam pesantren inklusi Sabilillah. Belum banyak pesantren seperti ini di Indonesia. Hari ini lembaga kami mengasuh 154 orang santri, dan 17 diantaranya adalah anak berkebutuhan khusus dari berbagai kondisi, baik itu ada autis, ada retardasi mental, ada Down syndrome, disleksia, tunanetra, dan ada juga tunarungu. Alhamdulillah, apa yang kami lakukan hari ini, apabila di awal kami sangat kesulitan karena sebenarnya SDM yang kami miliki tidak memiliki keahlian khusus, tetapi dukungan dari para ahli ada dari dua rumah sakit, RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo, ada psikolog dari sana, dan ada juga kami sudah bekerja sama dengan rumah sakit Rizani melalui direktur utamanya telah mensupport program kami dengan mengirimkan tenaga ahli. Ada psikolog, psikiater, dokter ahli gizi, dan tenaga ahli yang lain. Hal ini kami lakukan mengingat ketika kita melihat kondisi anak berkebutuhan khusus di negeri kita, tidak sampai 20% yang sudah terakses ke dunia pendidikan. Kita punya data ada 144.000 anak berkebutuhan khusus yang belajar di SLB, dan 128.000 diantaranya adalah ABK Muslim. Namun sayang, baru 439 guru PAI yang ada di SLB menurut data EDIS tahun 2019. Itu artinya ada 1 guru berbanding dengan 290 ABK. Ini sungguh rasio yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana proses pendidikan ini dapat berlangsung dengan baik. Untuk itulah apa yang kami lakukan ini perlu terus dikembangkan. Menurut data Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, dari 2.250 SLB di Indonesia ABK Muslim. Namun sayang, baru 439 guru PAI yang ada di SLB menurut data EDIS tahun 2019. Itu artinya ada 1 guru berbanding dengan 290 ABK. Ini sungguh rasio yang sangat tidak masuk akal. Bagaimana proses pendidikan ini dapat berlangsung dengan baik. Untuk itulah apa yang kami lakukan ini perlu terus dikembangkan. Menurut data Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, dari 2.250 SLB di Indonesia, baru 51 SLB yang sudah melaksanakan pembelajaran Al-Quran Braille. Artinya sedikit sekali. Di Kabupaten Probolinggo terdapat 259 desa yang terdapat tunanetra di dalamnya, namun baru 15 orang saja yang bisa belajar Al-Quran, itu pun belum maksimal. Karena di Probolinggo kita baru punya 2 guru Al-Quran Braille, dan itu pun penyandang disabilitas tunanetra. Bukan karena medianya yang tidak ada, bahkan hari ini secara gratis banyak tunanetra yang menerima media belajar Al-Quran Braille, tapi sayang metode belajarannya, bahkan gurunya yang masih terbatas. Jadi banyak Al-Quran yang sampai lapuk di mereka tidak bisa dimanfaatkan. Ini karena guru tunanetra kebanyakan mengalami kendala mobilitas, baik untuk mendatangi santri ataupun sebaliknya santri mendatangi guru. Untuk itulah kami melalui program Abasa atau Al-Quran bagi anak spesial melahirkan 3 metode yang kami lahirkan, yaitu Abasa. Yang pertama Abasa disleksia. Ini kami gunakan untuk pembelajaran Al-Quran untuk anak RM, DS, dan anak-anak slow learner. Ada juga Abasa autis. Alhamdulillah ini sudah melahirkan hal yang luar biasa. Ada beberapa anak autis yang bahkan yang kemarin itu sudah khatam Al-Quran dengan baik, dan anak ADHD. Dan yang terbaru dan ini sangat diminati yaitu adalah Abasa Braille.
Kenapa? Karena bahasa Braille ini dapat diajar bukan untuk oleh tunanetra, bahkan ini dirancang untuk guru awas. Intinya program di lembaga kami adalah kami melahirkan program kompensatoris dan metode yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Kita bayangkan apabila Braille yang selama ini harus diraba, orang-orang awas akan merasa enggan belajar karena dianggap sulit. Karena itu, Abasa melahirkan dengan Braille visual. Kita visualkan untuk pegangan guru. Di meja juri sudah ada Braille visual yang kami contohkan. Apabila Braille yang selama ini harus diraba, orang-orang awas akan merasa enggan belajar karena dianggap sulit. Karena itu, Abasa melahirkan dengan Braille visual. Kita visualkan untuk pegangan guru. Di meja juri sudah ada Braille visual yang kami contohkan sebagai pegangan guru. Pegangan santri tetap Braille. Dan untuk pegangan guru untuk mempermudah memandunya, kami tambahkan huruf hijaiyah sebagai pemandunya. Dan ini yang membuat Abasa begitu mudah digunakan di banyak lembaga. Dan alhamdulillah hari ini metode Abasa sudah dilindungi oleh undang-undang karena ciptanya sudah kita daftarkan, karena ini bagian dari kekayaan intelektual. Meskipun di awal dengan segala keterbatasan menggunakan alat seadanya kami mengajar itu, tetapi karena bantuan dari banyak teman kami dari komunitas teman-teman difabel dari berbagai daerah, kami terus berkunjung dan belajar di sana kemari. Alhamdulillah semua itu bisa tercapai. Dan sampai khusus di TP Disabilitas ini sudah ada 10 yang mengalami progres. Santri berkebutuhan khusus itu ada anak yang sudah khatam Al-Quran, ada yang bisa membaca Al-Quran, dan capaian ini saya kira ini sangat kami berterima kasih kepada teman-teman yang juga terlibat dalam upaya. Dan lembaga pengguna Abasa juga sudah alhamdulillah mulai banyak peminatnya. Ini masih terkendala di percetakan karena percetakan Braille itu cukup mahal juga. Dan alhamdulillah satu yang saya impikan hari ini, Kemenak akhirnya melahirkan roadmap pendidikan inklusi, dan kami diajak terlibat dalam penyusunan roadmap pendidikan inklusi untuk pendidikan di madrasah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan. Semoga dengan program ini kita harapkan ke depan banyak lagi pesantren-pesantren inklusi, TPQ inklusi, madrasah inklusi, agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan baik. Kita lanjutkan dengan video.